selalu dimain-mainin oleh pasar. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara, tapi dipakai alasan terus. Kayak nggak apa-apa, kamu nggak beli CPO kita, tidak apa-apa, karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita, menjadi B20 dan tahun ini sudah B30, sehingga kita tidak mudah ditekan-tekan lagi oleh siapapun, oleh negara manapun. Betul-betul merupakan komoditas yang sangat strategis yang memberikan suatu kontribusi ya, khususnya terhadap perekonomian Indonesia ya, penghasil devisa yang cukup besar dari hasil ekspornya, penyediaan lapangan kerja yang cukup besar, ada lebih dari 16 juta pekerja yang terlibat di dalam perkebunan maupun industri kelapa sawit ya. Jadi potensi ini harus dipertahankan. Tidak akan ada satu negara maju pun, ya let me repeat ya, tidak ada satu negara maju pun di dunia ini yang akan menarik kamu untuk jadi negara maju. Jangankan terus negara maju, high income country aja enggak. Tingkat produktivitas sawit yang sangat tinggi ini tadi ya, ini sawit itu sangat kompetitif ya, di dalam perdagangan internasional untuk minyak nabati ya, minyak nabati dikaitkan dengan misalnya sunflower, rapeseed, soybean oil dan lain sebagainya ya. Jadi ini kompetitif sekali, sehingga bagi negara-negara penghasil minyak nabati di luar sawit yang khususnya berada di negara Eropa, misalnya di Amerika misalnya, ini menjadi suatu tantangan ya, sehingga saya lebih melihatnya ini adalah merupakan suatu kompetisi bisnis gitu ya, suatu kompetisi bisnis, sehingga mereka mengambil langkah-langkah untuk melakukan suatu campaign gitu yang dalam tanda petik campaign negatif agar supaya menjatuhkan sawit tadi ya, mengeksklud sawit ini tadi dari perdagangan minyak nabati dunia. Pabrik mereka itu sudah ada di Indonesia semua loh Pak. Kalau ini nanti ditutup total, bukan hanya Indonesia itu, Eropa juga goncang Pak. Eropa juga goncang, artinya ini jangan-jangan kebijakan ini tidak didesain sedetail itu gitu dampaknya. Jangan-jangan mereka lose terhadap dampak itu. Kalau toh petani pasti terdampak dan sebagainya. Tetapi justru secara paradok yang paling terdampak justru mereka loh. Listen carefully saya bilang, lihat, dengar baik-baik. Gak akan ada satupun yang bikin kalian maju kecuali kamu sendiri. Itu harus kau tanam dalam dirimu. Jadi kalau kau berkelahi sendiri, kau tidak belajar, kau tidak disiplin, ya kau akan jadi budak mereka. Bak senjata makan tuan, Uni Eropa bakal terdampak dari kebijakan yang ia buat sendiri. Pasalnya Uni Eropa mengonsumsi produk yang dilarangnya. Diketahui Komisi Uni Eropa atau UI pada 6 Desember 2022 lalu telah menyetujui Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi. Begitu diadaptasi dan diimplementasikan, undang-undang ini akan menutup rantai pasok yang masuk ke kawasan itu dari produk-produk yang dianggap menyumbang deforestasi dan degradasi lahan. Kebijakan Uni Eropa yang dikemas dalam The European Green Deal atau EGD dengan target mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 dan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 55% pada tahun 2030. Begitu diadaptasi dan diimplementasikan, undang-undang ini akan menutup rantai pasok yang masuk ke kawasan itu dari produk-produk yang dianggap menyumbang deforestasi dan degradasi lahan dan langsung berdampak pada komoditas pertanian di negara asal termasuk Indonesia. Uni Eropa itu sudah menerapkan undang-undang yang disebut dengan EUDR ya. Jadi European Union Deforestation Free Regulations ya. Yang antara lain di situ dia mengatur ya agar supaya produk-produk yang
dihasilkan dari deforestasi itu tidak boleh masuk ke Uni Eropa. Parlemen Eropa, Union yang ketemu saya bilang mereka, oke, kalau kita ekspor sama kalian 3 juta ton kelapa sawit, palm oil, ya secara bertahap kami akan divert ke Afrika. Ya enggak apa-apa, kalian nggak ada, karena Afrika masih ada. Salah satu sektor yang cukup penting yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia adalah sektor pertanian. Indonesia bisa tampil percaya diri di hadapan masyarakat dunia karena memiliki sektor pertanian yang mulai berkembang ke arah lebih baik. Dalam sektor pertanian, ada subsektor perkebunan yang paling strategis dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia karena merupakan komoditas ekspor andalan dari sektor pertanian. Beberapa hasil perkebunan andalan Indonesia adalah kakao, sawit, hingga kopi yang dapat mendatangkan banyak rezeki ke petani dan devisa negara. Maka bisa disimpulkan bahwa ekspor Indonesia juga diramal bakal terganggu jika komoditas penyumbang PDB Indonesia dari sektor ini terganggu. Namun, kebijakan Uni Eropa ini bagaikan bumerang untuk mereka sendiri. Asalnya sudah bukan rahasia bahwa masyarakat Eropa sangat menyukai coklat, baik dalam bentuk padat maupun dalam sajian minuman hangat. Begitupun dengan produk sawit Indonesia yang masih tetap diperlukan oleh Eropa. Terlebih, kebutuhan konsumsi domestik akan minyak nabati di benua biru belum terpenuhi dan masih mengandalkan impor. Di samping itu, peningkatan permintaan bahan bakar biodiesel di Uni Eropa merupakan peluang bagi kelapa sawit untuk terus melakukan penetrasi pasar. Kebijakan Uni Eropa yang dinilai berstandar ganda ini dilakukan guna melindungi pasar dalam negeri mereka. Kebijakan ini tampak paradoks karena di sisi lain mereka gencar mengkampanyekan pasar bebas. Secara politis, kebijakan ini adalah bentuk intimidasi dan diskriminasi terhadap pemerintah Indonesia dan negara-negara produsen sawit lainnya. Untuk itu, pemerintah serta stakeholder lainnya tidak boleh menyerah untuk terus berupaya untuk melindungi petani dan perdagangan Indonesia. Pemerintah menyatakan siap mengambil langkah-langkah yang terukur untuk kepentingan petani. Kebijakan ini diskriminatif, terutama dalam menentukan kriteria yang beresiko, seperti menentukan yang high risk hingga bisa melakukan blacklist.